Kamu tega, Nak. Kamu tega mengecewakan Bunda hanya demi seorang perempuan yang sudah pernah gagal menikah. Kalimat itu menghantam dada Bagas seperti palu godam. Di hadapan ibunya yang berlinang air mata, ia berdiri gemetar. Tapi di balik keraguan itu, hatinya sudah mantap. Ia tahu cintanya pada Dinda bukan sekedar rasa, melainkan pilihan yang harus ia perjuangkan sampai akhir. Meski harus kehilangan segalanya, bahkan keluarganya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami terus berkarya dengan menekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan komentarmu di bawah. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati dan penuh makna. Mari kita lanjutkan kisah perjuangan cinta ini yang tak hanya soal perasaan, tapi soal keberanian melawan stigma. Suara azan maghrib mengalun dari masjid kecil di ujung gang. Bagas menutup pintu kamar kosnya perlahan, lalu duduk di atas sajadah. Hatinya kalut. Sholat yang biasanya menenangkan kini terasa berbeda. Ada beban berat yang menyesakkan dada, bukan karena pekerjaan, bukan pula soal keuangan, tapi karena satu hal yang sudah berminggu-minggu mengusik pikirannya, restu orang tuanya. Ia baru saja memantapkan hati untuk melamar Dinda, seorang perempuan yang tak hanya mencintainya dengan tulus, tapi juga menenangkan jiwanya dalam diam. Namun, Dinda bukan perempuan biasa. Ia seorang janda usia 33 tahun, satu kali menikah, satu kali patah, tanpa anak. Bagas anak laki-laki 28 tahun, yang baru 4 tahun bekerja di Jakarta, tahu resiko yang ia hadapi di keluarganya. Janda adalah kata yang tabu. Ibunya yang keras dan konservatif bahkan pernah berkata, "Jangan bawa perempuan bekas ke rumah ini." Kalimat itu terngiang terus di kepalanya. Namun, ketika cinta mengetuk hati, logika tak lagi mendominasi. Dinda bukan hanya mantan istri orang. Ia adalah perempuan yang membuat Bagas ingin pulang cepat, rajin menabung, dan bahkan lebih dekat dengan Tuhan. Bagas merasa tenang, tumbuh, dan diterima. Ia tahu ini bukan cinta biasa. Pekan itu Bagas pulang ke rumah halamannya di Cirebon. Ia tahu ini bukan sekedar kunjungan biasa. Ia hanya membawa niat yang besar, meminta restu orang tua untuk menikahi Dinda. Sore itu di beranda rumah, ia duduk bersama ibunya, Bu Rahayu, yang tengah menjemur kerupuk. "Bu, Bagas mau ngomong sesuatu," ucapnya pelan. Ibunya menoleh masih tersenyum. "Apa, Gas? Dapat promosi kerja?" Bagas tersenyum kikuk. "Bukan, Bu, ini soal calon istri." Bu Rahayu langsung berhenti menjemur, tatapannya berubah, separuh antusias, separuh cemas. "Alhamdulillah, siapa namanya?" "Namanya Dinda, Bu. Dia kerja di klinik, bagian administrasi. Baik, kalem, rajin ngaji juga." Ibu mengangguk pelan. "Kapan Bunda bisa ketemu?" Bagas menarik nafas. Sebelum itu ada satu hal yang harus Bagas jujur. Dinda janda, Bu, tapi belum punya anak, dan perceraiannya karena dia diselingkuhi. Suasana mendadak membeku. Wajah Bu Rayu memucat. Tangan yang mula sibuk, kini dia mematung. "Janda?" ucapnya pelan. "Kamu yakin, Gas?" Bagas menatap ibunya penuh harap. "Yakin, Bu, Dinda bukan perempuan sembarangan. Justru karena masa lalunya dia jadi lebih dewasa, Bagas nyaman sama dia, tenang." Bu Rahayu berdiri, matanya berair. "Kamu tega, Nak. Kamu tega mengecewakan Bunda hanya demi seorang perempuan yang sudah pernah gagal nikah." "Bukan begitu, Bu. Selama ini kamu anak yang Bunda banggakan. Kuliah lancar, kerja bagus. Tapi sekarang kamu malah pilih jalan yang buat kami malu. Apa kata orang kampung nanti, Bagas?
Apa kata keluarga besar? Bagas berdiri mencoba menenangkan. Bu, Bagas gak peduli omongan orang. Yang penting hidup Bagas bahagia. Namun air mata ibunya jatuh. Bunda malu, Gas. Janda itu seperti makan sisa orang lain. Bagas tersentak. Hatinya sakit bukan karena ditolak, tapi karena ibunya begitu menyederhanakan Dinda. Bunda, Dinda bukan sisa siapa-siapa. Dia manusia, Bu. Dia perempuan baik yang hanya salah memilih laki-laki. Apa itu dosanya? Namun Bu Rahayu tak menjawab. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Bagas dalam diam dan perih. Ayahnya, Pak Harto, malam itu memanggilnya ke ruang tengah. Gas, kamu laki-laki. Tanggung jawabmu bukan hanya pada istri nanti, tapi pada nama keluarga. Bapak gak mau kamu menyesal di masa depan. Bagas menjawab tenang. Justru kalau Bagas mundur, Bagas yang bakal nyesal seumur hidup. Pak Harto menghela nafas. Kami bukan tidak percaya sama pilihanmu, tapi kamu tahu sendiri, jadi suami dari janda bukan hal mudah. Ada luka, ada bayangan masa lalu. Dinda tidak hidup di masa lalu, Pak. Dia juga ingin bangkit, membangun hidup yang baru. Bagas ingin jadi bagian dari itu. Ayahnya terdiam, tidak mengiyakan, tapi juga melarang. 3 hari kemudian, Bagas kembali ke Jakarta. Kepalanya penuh, hatinya berat, tapi saat melihat Dinda di teras rumah kontrakannya dengan senyum lembut dan secangkir teh manis, Bagas merasa damai. Bagaimana, Mas? Tanya Dinda belan. Bagas hanya menghela nafas. Belum, sayang, tapi aku gak akan mundur. Dinda menunduk, ada air bening di ujung matanya. Aku takut jadi alasan kamu dijauhkan dari keluargamu. Bagas menggenggam tangannya. Kamu bukan alasan aku dijauhkan. Kamu alasanku untuk terus berjuang. Hari-hari Bagus di Jakarta terasa berat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tekanan dari rumah. Hampir tiap malam ibunya mengirim pesan, dari bujukan lembut hingga sindiran tajam. Masih banyak gadis baik, kenapa harus janda? Jangan sampai nanti kamu menyesal. Bunda sudah tua, jangan dikasih beban batin seperti ini, Gas. Bagas hanya bisa menatap layar ponsel dengan dada sesak. Namun, setiap kali ia hampir goyah, Dinda selalu menjadi alasan untuk tetap tegak. Dinda tak banyak bicara, tapi ia selalu hadir, mendampingi dengan ketulusan yang tak pernah menuntut. Saat Bagas pulang kerja, ia sering menemukan makanan hangat di meja kontrakan. Sesekali Dinda juga membacakan pesan-pesan semangat dari kitab-kitab Islami. Jangan pernah takut kehilangan manusia karena memperjuangkan yang benar. Kalimat itu mereka tulis bersama di sticky note ditempel di dinding kamar Bagas. Suatu malam, Bagas nekat menelpon ibunya. Bu, izinkan Bagas bawa Dinda ke rumah. Kenalkan saja dulu. Kalau ibu tidak cocok, Bagas rela mundur hening. Lalu ibunya menjawab lirih. 1 kali saja ya, tapi jangan harap Bunda akan bersikap manis. Akhir pekan itu, Bagas dan Dinda tiba di Cirebon. Dinda mengenakan gamis biru muda, kerudung sederhana, dan membawa buah tangan. Sikapnya tenang meski terlihat gugup. Saat bertemu Bu Rahayu, suasana jadi dingin. Ibunya hanya menyambut dengan anggunkan kecil, silakan duduk, katanya datar. Mereka berbicara tapi tidak benar-benar ngobrol. Semua terasa formal dan penuh penilaian. Namun Dinda tetap sopan, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan jujur. Sampai akhirnya Bu Rahayu berkata, "Kamu terlihat baik, tapi kamu bukan untuk anak saya." Dinda tersenyum. "Saya mengerti, Bu. Saya tidak datang untuk memaksa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh mencintai Bagas." Malamnya Bu Rahayu memanggil Bagas sendirian. "Kamu bisa pilih, kami atau dia." Bagas tertunduk. "Bu, kalau restu itu butuh waktu, saya akan menunggu. Tapi jangan suruh saya memilih, karena keduanya penting." Bu Rahayu hanya menangis, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa minggu kemudian Bu Rahayu jatuh sakit. Bagas pulang lagi ke Cirebon, dan untuk pertama kalinya Dinda menyusul tanpa diminta. Ia merawat ibu Bagas dengan ikhlas, menyuapi, membantu memijit, membersihkan dapur. Hari ketiga saat Dinda sedang menyapu halaman,
Bu Rahayu memanggil Bagas. Dengan suara lemah ia berkata, "Dia perempuan kuat, Gas. Ibu pernah meremehkannya, dan ternyata dia lebih baik dari yang ibu kira. Kalau kamu memang yakin, ibu ikhlas. Tapi jaga dia baik-baik. Jangan sampai kamu buat dia terluka lagi." Air mata Bagas jatuh, ia sujud mencium tangan ibunya. Restu itu akhirnya datang bukan lewat bujukan, tapi lewat ketulusan. 3 bulan setelah restu itu akhirnya turun, rumah keluarga Bagas di Cirebon ramai oleh tamu. Tenda biru putih berdiri di halaman, warga datang bergiliran. Sebagian masih membisikkan, "Itu yang janda ya?" Tapi hari itu Bagas tak peduli lagi. Yang penting perempuan yang ia cintai kini akan menjadi istrinya dengan restu bukan sembunyi. Pernikahan sederhana itu berlangsung hikmat di hadapan penghulu, keluarga, dan sahabat. Bahkan Bagas mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. "Saya terima nikahnya Dinda binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai." Tepuk tangan membahana, Bu Rahayu menahan tangis, Pak Harto menempuk pundak anaknya dengan bangga. Saat sesi sungkeman, Dinda memeluk Bu Rahayu erat. "Terima kasih ibu, sudah mau menerima saya." Bu Rahayu menjawab pelan, "Kamulah yang mengajarkan ibu bahwa cinta sejati tak melihat masa lalu." Kini 1 tahun berlalu, Bagas dan Dinda hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Dinda berhenti dari klinik dan membuka usaha kecil catering rumahan. Bagas masih bekerja di perusahaan lama dan makin semangat menabung untuk rumah masa depan. Mereka belum dikaruniai anak, tapi tidak pernah ada keluhan. Mereka saling melengkapi. Dinda menjadi tempat Bagas pulang yang tenang, dan Bagas adalah sandaran Dinda yang setia. Suatu malam, di teras rumah, Bagas bertanya sambil menatap bintang, "Kamu pernah menyesal menikah dengan aku?" Dinda menoleh tersenyum lalu menjawab, "Tidak, karena kamu laki-laki pertama yang memperjuangkan aku sampai akhir." Restu memang tak selalu datang cepat. Kadang harus lewat luka, air mata, bahkan ancaman perpisahan. Tapi saat cinta diperjuangkan dengan tulus, restu itu bukan lagi harapan, melainkan jawaban. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling berani berdiri saat dunia meragukannya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di komentar, menurutmu apakah janda atau duda berhak mendapatkan kesempatan cinta kedua? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.